Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ria Pramuwinata ST. Saya adalah seorang guru produktif kimia industri di SMK Negeri Kapuh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SMK Negeri Kapuh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 Kimia 4 dengan materi polimer dan plastik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sebelum memulai pelajaran, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, gerak. Sebelum melakukan KP materi ini, adalah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Baik, seperti biasanya ya, untuk menambah rasa nasionalisme kita nyanyikan dulu lagu nasional. Hari ini kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dengan hitungan ke 3 mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya mau aksen dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Nihil ya. Baik, anak-anak, di pertemuan pembelajaran yang lalu ya, kalian sudah mempelajari tentang materi latex dan apa? Yang kemarin, karet dan latex ya, masih ingat ya? Jadi, dan materi kali ini ya juga berhubungan dengan yang namanya karet dan latex. Ya. Jadi materi kali ini yang kita pelajari adalah polimer dan plastik. Untuk materi polimer dan latex, apa namanya polimer dan plastik ya? Tentunya kita tahu ya, barang-barang atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang erat kaitannya dengan polimer dan plastik. Contoh apa? Contohnya yang terbuat dari polimer. Misalkan kita lihat di ruangan itu saja. Contoh barang yang terbuat dari polimer apa? Nah, ini apa? Pulpen, ya kan? Pulpen ini dari apa ini?
lagi, misalkan apa? Yang kamu bawa, yang kamu buat apa? Tempat minum, apa itu? Oh, minum, ya. Itu juga termasuk bahan dasar plastik. Ada plastik bahan bakunya dari polimer. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menyebutkan? Tempat makan. Ya, tempat makan juga berasal dari bahan bakunya dari polimer. Kantong resek juga termasuk apa? Nah, kantong resek juga termasuk. Pada pembelajaran kita kali ini, ya, model pembelajarannya kita menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Ya. Kemudian pendekatannya adalah scientific method. Tujuan pembelajaran hari ini adalah apa? Yang pertama, ada 4 ya. Yang pertama, melalui bahan ajar petunjuk APD kita dapat mengklasifikasikan jenis dari polimer dan plastik. Yang kedua, kita bisa menentukan kegunaan dari polimer dan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan polimer skala industri. Yang keempat, dapat membuat diagram alur dari proses pembuatan polimer dan plastik secara tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Teknik penilaiannya sama seperti penilaian sebelumnya ya. Ada 3, sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan. Pengetahuan nanti ada 2. Seperti biasanya saya akan ada pretest dan post test. Nah, pertama kita masuk ke pretest dulu. Silakan dikeluarkan HP-nya masing-masing. Silakan ketik link yang ada di depan. Ya. Menggunakan aplikasi Google Form yaitu ya. Silakan kalian isi. Soalnya ada 10 untuk pretest. Ada yang belum bisa login? Sudah ya? Tampilannya seperti ini. Silakan dikerjakan waktunya 5-7 menit. Sudah ya? Sudah ya? Oke, kalau sudah silakan perhatikan. Untuk langkah-langkah pembelajaran hari ini, ya. Yang pertama adalah nanti silakan membentuk kelompok yang beranggotakan 6. Kelompoknya seperti kelompok teman minggu yang lalu. Kemudian yang kedua, setiap kelompok memiliki topik diskusi yang berbeda. Nanti saya berikan ya untuk tugas masing-masing kelompok. Kemudian yang ketiga adalah mendiskusikan masalah dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian yang keempat, menuangkan dalam slide PPT hasil kerja kelompok. Jadi kalian nanti wajib membuat
slide presentasi bisa melalui PPT ataupun aplikasi Canva ya, dan itu nanti kalian present dan untuk dipresentasikan. Kemudian mempresentasikan ya, dan memberikan setiap kelompok saling memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. Kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan secara bersama-sama setelah semuanya selesai proses presentasi. Ya, ditanyakan untuk langkah-langkahnya. Tidak ada. Lanjut. Oke. Saya berikan paparan sedikit tentang polimer ya, bicara polimer dan pengertiannya. Nah, polimer pertama kali digunakan oleh kimiawan Swedia yang bernama Berzelius pada tahun 1833. Sebenarnya polimer itu sudah ada dan digunakan sejak berabad-abad. Nah, polimer yang digunakan pada waktu dulu itu adalah jenis polimer alam, ya. Jenis polimer alam. Contohnya seperti apa? Selulosa, kemudian pati, protein, bol dan karet. Ada monomer, ada polimer. Nah, monomer itu adalah kumpulan yang terdiri dari atom dan molekul. Nah, monomer berasal dari kata Yunani yaitu monomerus. Nah, monomerus berarti mono artinya adalah satu, meros berarti berarti monomer itu bisa diartikan sebagai satu bagian. Nah, kalau polimer itu adalah kumpulan dari jadi monomer itu tadi berkumpul menjadi satu membentuk polimer. Struktur polimer dibuat dari proses polimerisasi. Jadi proses pembuatan polimer itu namanya adalah polimerisasi. Metode ini merupakan pembuatan polimer sintetis. Sintetis itu adalah artinya apa? Buatan. Ya, sintetis itu adalah buatan. Dengan mengkombinasikan berbagai macam molekul kecil yang disebut dengan monomer. Nah, tugas kelompoknya adalah berdiskusi nanti ya. Topik diskusi ini sesuai dengan kelompok 1, jenis-jenis dan klasifikasi polimer ya. Jadi kamu mendiskusikan tentang jenis-jenis dan klasifikasi polimer itu apa saja ya. Itu tugas dari tugas untuk kelompok 1. Kemudian yang kedua, kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Tugas untuk kelompok 2. Yang kelompok 3 adalah bagaimana proses pembuatan polimer, itu kamu diskusikan. Kemudian yang keempat adalah pembuatan diagram alur proses pembuatan polimer atau plastik. Itu tugas untuk kelompok 4. Masing-masing nanti jangan lupa ya perwakilannya untuk mendiskusikan. Sekarang saya bagikan bahan ajar dan LKPD. Oke, bahan diskusi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Waktu diskusi 30 menit ya sebelum presentasi. Ada yang ditanyakan untuk tugas diskusi? Tidak ada? Silakan dikerjakan.
Jangan lupa ada ya. Baik, sudah selesai? Sudah? Silakan untuk masing-masing kelompok mempersiapkan untuk presentasi. Dimulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 penampilannya. Silakan kelompok yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini adalah perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai jenis-jenis polimer. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, di sini ada nama masing-masing anggota. Yang pertama Rina Bimareta, ada Rizky Putra, Sandra Nur Fauzia, Sulfi Nandini, Tianisi, dan saya sendiri Bapak Tia.
presentasi yang akan saya presentasikan adalah jenis-jenis polimer dan klasifikasinya. Yang pertama, jenis-jenis polimer ada satu berdasarkan asalnya, ada polimer alam dan polimer sintesis. Polimer alam di sini adalah polimer yang ditemukan di alam dan berasal dari organisme hidup, misalnya seperti karet alam, sutra, dan wol. Polimer alam cenderung cepat rusak. Pada umumnya, polimer alam bersifat hidrofilik seperti air, sulit dicairkan dan sulit dicetak, sehingga sulit untuk mengembangkan fungsi polimer alam untuk penggunaan yang lebih luas dalam masyarakat sehari-hari. Yang kedua ada polimer sintesis atau polimer buatan, adalah polimer yang tidak ada di alam dan harus dibuat oleh manusia. Sampai saat ini polimer sintesis terus dikembangkan oleh para ilmuwan. Dari hasil penelitian ini, polimer sintesis yang dihasilkan dapat direkayasa sesuai dengan sifat-sifatnya, seperti suhu tinggi, rendahnya titik leleh, elastisitas, dan kekakuan serta ketahanan terhadap zat kimia. Polimer sintesis dikembangkan untuk tujuan komersial seperti membentuk serat untuk benang tekstil dan memproduksi bahan elastis. Yang presentasi yang saya presentasikan, apabila ada pertanyaan kami persilakan. Ayo dari kelompok lain, barangkali ada yang ingin memberikan tanggapan. Dari kelompok 2, barangkali ada yang mau menanyakan. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Apakah produk polimer hanya plastik saja? Terima kasih. Untuk jawaban akan kami diskusikan dengan kelompok terdahulu. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah, mohon maaf jika kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, detik berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Dengan beranggota saya sendiri, Revita Purnamasari, Raudatul Mardiana Ningrum, Sela Ramadhani, Mustia, Desi Dwi, Yuniafri Arianti. Di sini saya akan presentasikan penggunaan dan manfaat polimer. Manfaat polimer plastik. Jenis polimer ini masih dibedakan lagi ke dalam beberapa bagian. Misalnya saja polipropilena yang digunakan untuk botol plastik yang bersifat fleksibel, plastik pembungkus, jas hujan, kantong plastik, dan isolator listrik. Jenis polipropilena kebanyakan digunakan dalam pembuatan tali, botol maupun karung plastik. Sementara untuk jenis polivinil, polita atau PFC biasa digunakan dalam pembuatan pipa, karung plastik, dan pelapis lantai. Lalu ada polimer berjenis teflon yang umumnya menjadi bahan baku pembuatan alat penggorengan, panci anti lengket. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan untuk kelompok 2? Silakan dari kelompok 1. Barangkali ada yang memberi tanggapan? Siapa? Yang memberi tanggapan? Kelompok 1? Kelompok 3? Silakan.
Ya, silakan. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan, apakah jenis polimer dapat didaur ulang? Ya, Oke, untuk jawaban silakan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama Puput Dwi Amelia, yang kedua Putri Maisyarah, yang ketiga Khalid Musdalifah, yang keempat Rani Nugrahani, yang keempat Rista Dwi, kelima Rista Dwi Ramadhani, yang keenam Yuyun Sulistianingsih. Di sini saya akan mempresentasikan tugas diskusi, yaitu proses pembuatan polimer. Proses pembuatan polimer yang A. Reaksi polimer adisif atau pembuatan polimer dengan cara adisif. Pada reaksi polimerisasi ini, monomernya merupakan senyawa alkena, yaitu hidrokarbon tak jenuh yang berkaitan rangkap 2. Reaksi polimerisasi adisif dari alkena membentuk polialkena. Secara umum, reaksi polimerisasi adisi dapat dirumuskan sebagai berikut. Polimer yang terbentuk melalui reaksi polimerisasi adisi antara lain polietena atau PE, polivinyl, Sekian dari presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanggapan ke kelompok 3, silakan. Ya, silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rizmia, perwakilan dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan. Apakah pada pembuatan polimer dengan cara adisi menghasilkan produk samping? Jika ada, sebutkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mendiskusikan dengan kelompok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang disusun oleh Regilio Arya, Yusuf Rifki, Sirajani, Tasya Vanessa, Yayang Ainun, Sri Kuliati Angkri. Di sini saya akan mempresentasikan diagram alur proses pembuatan polimer. Berikut contoh reaksi plastik polietilena serta diagram alur prosesnya. Proses pembuatan plastik polietilena merupakan polimer yang terdiri dari rantai panjang monomer etilen. Di industri kimia, polietilena ditulis dengan singkatan PE, perlakuan yang sama dengan sebutan polistirin atau PS, serta polipropil atau PP. Molekul C2H4 merupakan CH2 sama dengan CH2. Dua grup CH2 bersatu dengan hubungan ganda polietilena dibangun lewat proses polimerisasi dari etana. Proses pembuatan polietilena
polietilena. Polietilena ialah modul yang tidak bisa diurai. Sifat tersebut membuat polietilena sempurna direduksi ulang. Produk hasil dari plastik. Ada tanggapan untuk kelompok 4? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Itu tadi presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih ya. Jadi diskusi kalian gitu ya. Jadi apa yang bisa disimpulkan? Kira-kira apa? Untuk kelompok 1. Ayo. Misalnya itu ada apa saja berdasarkan asalnya, kemudian berdasarkan monomernya, berdasarkan reaksi pemanasan, berdasarkan metode pembentukannya, dan berdasarkan susunan rantainya. Jadi banyak sekali macam dari jenis polimer. Kemudian untuk kelompok 2 apa kesimpulannya? Penggunaan dari polimer. Penggunaan polimer, ada polimer plastik ya, ada polimer serat, ada polimer karet ya. Tadi kan ada yang menanyakan apa apa produk polimer itu hanya plastik? Enggak ya, polimer itu kan ada yang polimer alam, ada yang polimer sintetis. Kalau plastik berarti termasuk polimer sintetis buatan. Untuk kelompok 3, kesimpulannya apa untuk proses pembuatan polimer? Proses pembuatan polimer berarti ada 2 apa? Benar, secara adisi dan kondensasi. Kemudian yang selanjutnya adalah proses. Silakan. Sebelum proses ya, apa ada yang ditanyakan untuk materi polimer dan plastik? Ya, sudah jelas ya. Silakan dikerjakan untuk soal prosesnya. Waktunya cuma 5 menit. Sudah selesai prosesnya? Sudah. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini ya, untuk materi polimer dan plastik, ada yang ingin kalian kemukakan dari kesimpulan secara keseluruhan apa? Mempelajari polimer dan plastik apa kira-kira yang bisa kalian ambil? Coba silakan. Angkat tangan. Salah satu. Bapak dari mempelajari polimer dan plastik. Pertama untuk polimer ya. Apa?
Dapat mengetahui jenis-jenis peran dari polimer, ya betul. Terus apa lagi? Ya, dapat mengetahui proses pembuatan polimer. Dapat mengetahui proses pembuatan polimer, ya. Jadi dari mempelajari ini kalian bisa tahu ya, ternyata pembuatan polimer itu ternyata penggunaan polimer itu sebenarnya banyak sekali ya. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini ya cukup sekian. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan kita mempelajari tentang jenis-jenis plastik, kemudian kegunaan dan dampaknya. Ya, jangan lupa dibaca-baca. Ya. Kemudian Karir, terima kasih ya. Jangan lupa untuk belajar